Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Kang Deddy dan juga Pak Abdul Halim. Kang, tadi kan sudah ada beberapa catatan sebenarnya kalau dilihat dari apa yang disebutkan oleh Pak Abdul Halim gitu, soal kapasitas produksi kita tuh masih minim. Sementara sumber daya kita tuh luar biasa begitu, ditambah lagi kita punya bonus demografi yang luar biasa. Jangan sampai ini akhirnya tidak bisa dimanfaatkan gara-gara regulasi yang tidak konsisten dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang kedua begitu. Ini seperti apa Anda melihatnya? Implementasinya sampai sejauh ini seperti apa dan seharusnya bagaimana? Kang Deddy, silakan. Ya, baik. Yang pertama adalah kita ini harus memiliki konsistensi. Konsistensinya begini, kalau bicara kelautan berarti kita bicara sumber daya kelautan. Kemudian bicara pelindungan ekosistem. Kemudian bicara tentang kesinambungan sumber daya kelautan. Maka fokusnya adalah kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan dengan bertentangan dengan itu. Misalnya bicara kelautan, bicara pariwisata, tapi kita nambang di pinggir pantai, itu kan aneh gitu loh. Terus kemudian bicara kelautan, tapi kita mencemari. Nah, problem ini yang harus segera dibenahi, karena tidak mungkin kita mendapat berkah dari sebuah masalah kalau masalah itu objek yang kita kelola itu tidak kita kelola dengan hati. Ini prinsip dasar. Nah, laut itu kan mataharinya udah jadi duit, ombaknya udah jadi duit, bibir pantainya udah jadi duit, gitu loh. Pasirnya udah jadi duit. Nah, jadi duitnya itu cukup dipandang, nggak usah diapa-apain, karena istilahnya kelautan kita ini seperti gadis yang elok, gadis yang cantik. Kalau gadis yang cantik, lihat rambutnya itu sudah jadi iklan. Lihat matanya jadi iklan, lihat hidungnya jadi iklan, lihat giginya jadi iklan, lihat kulitnya jadi ikan, lihat kukunya jadi iklan, lihat tinggi badannya jadi iklan. Cukup dipandang saja sudah melahirkan dolar gitu loh. Gitu loh. Nah, jadi itu tapi terbalik. Kalau gadis cantik itu dieksploitatif, kemudian dia tidak lagi bukan dilihat tapi dilakukan hal-hal yang lain, nggak usah diterusin, maka dia hanya mahal ketika awal. Nanti ketika berikutnya dia sangat murah dan mungkin tidak ada yang beli. Nah, ini prinsip-prinsip dasar yang harus kita miliki dalam diri kita. Nah, bagaimana mengelolanya? Pertama, yang sering kita lupakan itu, kita itu sering menganggap bahwa aspek-aspek yang bersifat tradisi dalam masyarakat kelautan yang turun-menurun itu seringkali dinafikan oleh pikiran-pikiran kita yang dianggap akademis. Seringkali mereka tidak pernah dibawa, tidak pernah diajak bicara, dan tidak pernah dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan. Nah, sehingga saya sampaikan, baik di hutan, di gunung maupun di laut, kalau kita mau mengambil kebijakan, maka ajaklah bicara orang-orang yang memiliki originalitas berpikir, yang memiliki kecintaan dirinya dengan lautnya menjadi satu kesatuan, yang dalam dirinya memiliki semangat bahwa lautku adalah nyawaku. Oke, baik. Ini menarik ya kalau kita bicara soal ini. Bagaimana paradigma kita melihat potensi laut kita, kemudian juga soal tadi Kang Deddy sempat menyebut masalah paradigma pendidikan, kemudian juga bagaimana memahami potensi laut sendiri. Nah, saya ke Pak Abdul. Pak Abdul, ini produk perikanan kita yang paling banyak diekspor itu adalah udang, tuna cakalang, tongkol, cumi, sotong, gurita begitu ya. Kemudian ada rajungan, kepiting, termasuk bibit lobster begitu. Nah, sementara kementerian sebelumnya ini pihak sebelumnya, sebelum pemerintahan ini pun pernah berstatement bahwa kenapa kita harus jual bibit lobster begitu. Sementara yang sekarang ini berbeda begitu keputusannya. Seperti yang tadi sempat kita diskusikan soal ketidakpastian yang berubah-ubah atau tidak regulasi yang tidak sama begitu setiap pemerintahan. Ini seharusnya solusinya seperti apa? Karena ini atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama visi misi Menteri A dan Menteri B gitu. Ya, saya sepakat dengan pernyataan yang disampaikan Mbak Popi di akhir tadi, bahwa memang perlu kesinambungan regulasi ya dalam rangka memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan, sisi positifnya itu perlu dilanjutkan. Apa yang kemudian menjadi sisi negatifnya itu perlu kemudian dikoreksi dan diperbaiki. Saya ambil contoh berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya lobster di perairan kita. Secara prosedur itu jelas di Undang-Undang Perikanan bahwa pemanfaatan sumber daya lobster harus mengacu pada hasil kajian yang dihasilkan oleh Komisi Nasional Kajian Sumber Daya. Lazimnya negara kelautan
tidak hanya Indonesia, tapi juga negara lain, umumnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Norwegia, atau negara Skandinavia lainnya, Denmark, Swedia, itu mereka menggunakan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan ini sebagai basis untuk pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya perikanan yang mereka miliki. Bedanya kemudian di Indonesia, hasil kajian dari Komnas Kajiskan ini tidak dipakai dan cenderung diabaikan oleh karena kepentingan politik ekonomi jangka pendek, seperti yang dilakukan oleh Pak Edi dan kawan-kawan di Kementerian Perikanan. Sehingga kemudian apa yang menjadi basis argumentasi ilmiahnya justru bukan hasil kajian ilmiah, tapi justru hasil kajian yang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan keuntungan sesaat. Itu yang pertama. Di Amerika Serikat, sampai dengan hari ini sistem ini masih berlaku, per 3 sampai dengan 4 bulan, mereka updating hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan di sana. Nah, dengan proses updating ini, maka diperlukan pencatatan yang baik pula dari sisi hasil tangkapannya untuk sektor perikanan tangkap maupun sektor perikanan budidaya. Nah, dengan begitu, maka kemudian menjadi jelas untuk satu wilayah pengolahan perikanan, katakanlah di Pulau Jawa, saya ambil contoh di WPP NRU 712, ada 7 provinsi yang berada di Laut Jawa ini. Nah, masing-masing provinsi tentu punya data berkenaan dengan berapa jumlah kapal yang mereka miliki, berapa tonasenya, alat tangkap apa saja yang mereka gunakan. Nah, teman-teman di Kementerian Kelautan Perikanan itu punya kapasitas untuk menghitung berapa sebetulnya alokasi kapal yang bisa diberi izin, alam tangkapnya apa, dan berapa tonase yang bisa beredar di satu wilayah pengolahan perikanan. Setiap provinsi itu punya kewenangan di bawah 12 mil, pemerintah pusat di atas 12 mil. Pun demikian dengan ukuran kapalnya, untuk di provinsi di bawah 30 gross ton, sementara di tingkat pusat di atas 30 gross ton. Nah, ini yang kemudian tidak pernah dikomunikasikan secara baik berdasarkan hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Sehingga kemudian izin justru ditebar sebanyak mungkin, akhirnya kemudian yang terjadi adalah eksploitasi. Dan tidak ada komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Walhasil kemudian resiko konfliknya terjadi antara nelayan kecil yang banyak berasal dari wilayah provinsi dan kabupaten kota dengan kapal-kapal besar yang umumnya izinnya berasal dari pemerintah pusat. Persoalan seperti ini yang ingin diatasi dan kemudian menjadi rencana jangka panjang 5 tahunan melalui RPJMN. Tapi sekali lagi sudah setahun pemerintahan ini memimpin, hasil diskusinya masih dari ruang ke ruang, belum bisa diimplementasikan. Ruang ke ruang itu maksudnya gimana Pak Abdul? Ruang ke ruang itu maksudnya seperti apa? Tanpa menghasilkan keputusan yang bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Padahal Kementerian Kelautan Perikanan sudah berdiri sejak tahun 2011 di masa Presiden Abdul Rahman Wahid. Berkenaan dengan lobster, hal ini pula yang sebetulnya perlu dikoreksi. Di masa pemerintahan sebelumnya, di masa Menteri Kelautan Perikanan sebelumnya, ada hal positif yang sebetulnya bisa ditindaklanjuti oleh Menteri Kelautan Perikanan saat ini. Apa itu bentuknya? Ada perubahan signifikan dari pemberlakuan kebijakan pelarangan penangkapan baby lobster, sebagaimana diatur di dalam Permen 1 2015 maupun revisinya Permen 56 tahun 2016. Apa perubahannya? Wilayah yang tadinya merah untuk stok lobsternya, baby lobsternya, itu berubah dari merah menjadi kuning. Hanya satu wilayah pengolahan perikanan saja yang tidak mengalami perubahan. Dalam analisis kami sementara ini tidak terjadi perubahan oleh karena masih tingginya angka penangkapan dan penyelundupan baby lobster ke luar negeri khususnya Vietnam. Bertolak dari itu, mestinya kemudian kebijakan yang diambil adalah meskipun ada perubahan status baby lobster dari merah ke kuning, nah, kita harus acu lagi apa maksud warna itu. Yang dimaksud dengan kuning adalah bisa dilakukan penangkapan hanya terbatas dan melalui pengawasan yang sangat ketat. Bukan sebaliknya. Menteri hari ini kemudian melalui Permen 12 2020 justru mengobrol izin ekspor sebanyak mungkin selama 3 tahun lamanya, sehingga resikonya kita bisa kehabisan seperti yang dialami oleh Vietnam. Vietnam tentu saja sebagai negara penerima amat sangat senang, apalagi kemudian usaha pembesaran lobster di sana sudah sedemikian majunya dan diseriusi oleh pemerintah mereka sejak tahun 2020. Hal-hal seperti ini menurut saya menjadi momentum untuk diperbaiki ke depan bersama dengan Menteri Kelautan baru nantinya dan Pak Dedi selaku pemimpin.
Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Usai jeda pemirsa, kita akan lihat dulu rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Kami akan kembali lagi dalam Hot Economy.